Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi untuk pembahasan korelasi kita. Kemarin tadi kita sudah membahas masalah korelasi dengan data ordinal. Maka kali ini kita akan membahas masalah korelasi parsial. Nah, apa itu korelasi parsial? Korelasi parsial ini digunakan untuk menguji hubungan linear antara dua variabel dengan melakukan kontrol terhadap satu atau lebih variabel. Ada variabel kontrolnya di sini. Ada variabel kontrolnya. Itu korelasi parsial ini sangat erat berkaitan dengan perlu mempertimbangkannya efek keberadaan variabel lain. Nah, efek keberadaan variabel lain. Baik, kita langsung aja ke buka SPSS-nya. Kemudian kita coba untuk membuatnya. Ada 3 variabel, yaitu biaya promosi. Kita klik biaya promosi, kemudian jumlah pelanggan, kemudian biaya distribusi. Nah, karena tidak ada desimalnya, nah kita coba contoh variabelnya biaya promosi, kemudian jumlah pelanggan dan biaya distribusi. Oke, kita klik di sini untuk align-nya kita senterkan. Oke, kita senterkan, hasilnya kita scale, kemudian kita ambil, kemudian kita masuk ke data view. Nah, kita isikan datanya berupa 20.000, 20.000, oke, 20.000, kemudian 16.000, ada 8 data, 34.000, kemudian 23.000, kemudian ada 27.000. Biaya promosinya tentunya dalam ribuan. Nah, 22.000, 18.000, dan akhirnya 22.000. Ada 8 data, kemudian jumlah pelanggannya ada 64, 61, 84, 70, 88, kemudian 92, 72, kemudian 77. Biaya distribusinya 2.200, 2.650, 3.200, 2.100, 2.600, 3.300, 1.850, dan yang terakhir 2.350. Baik, nah sekarang kita akan melihat korelasi antara biaya promosi, jumlah pelanggan pada kasus di atas dikontrol oleh biaya distribusi. Jadi ada variabel Y-nya adalah ini, variabel Y-nya adalah jumlah pelanggan. Apakah jumlah pelanggan ini dipengaruhi oleh biaya promosi dan biaya distribusi? Nah, dengan variabel kontrolnya adalah biaya distribusi. Oke, kita klik analyze, kita akan mencari korelasi parsialnya. Kemudian parsial di sini jangan lupa, bukan bivariate, parsial. Nah, karena parsial berarti ada controllingnya tadi adalah biaya distribusi, dan ini biaya promosi dan jumlah pelanggan masuk variabel. Oke, total distribusi, kemudian kita klik OK. Oke, kita lihat inputnya, kita lihat outputnya untuk partial correlation, di mana dihasilkan kontrol variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel kontrolnya. Variabel kontrolnya tidak ada kontrol variablesnya,
dan yang ada kontrol variabelnya yaitu biaya distribusi. Nah, untuk membuat output ini dianalisnya pada partial correlation option-nya itu dicentang zero order correlation-nya, dicentang pada statistik zero order correlation-nya, kemudian di continue, baru kita oke pada partial correlation-nya, sehingga akan menghasilkan ada zero order correlation pada variable kontrolnya, dan ada variable kontrolnya yang setelah dimasukkan yaitu biaya distribusi. Nah, kita lihat interpretasinya. Pada zero order partial ini terlihat bahwa koefisien korelasi antara promosi dan pelanggan adalah 0,862. Nah, 0,862 untuk korelasinya. Nilai DF sama dengan 6. Nilai DF-nya sama dengan 6. Berasal dari N-2. N-nya itu datanya sebanyak 8 min 2 sama dengan 6. Nah, baris significance to tail ini menunjukkan angka probabilitas 0,006. Nah, oleh karena probabilitasnya itu kurang dari 0,05, maka dapat diambil keputusan bahwa H0-nya ditolak atau hubungan antara biaya promosi dan penjualan adalah signifikan pada taraf kepercayaan 95%. Nah, pada tabel ini, pada tabel tengah bawah, terlihat bahwa setelah distribusi dikeluarkan atau dianggap konstan, koefisien korelasinya ini antara promosi dan pelanggan turun drastis dari 0,862 ya menjadi 0,146. Jadi hubungannya ternyata biaya distribusi ini cukup berpengaruh juga kan. Setelah dikeluarkan tidak ada. Nilai DF-nya 5. Nah, nilai DF-nya 5 ini merupakan dari hasil dari N min K min 1 sama dengan 5 atau 8 kurangi 2 kurangi 1. Baris signifikan total ini menunjukkan angka 0,755. Nah, oleh karena lebih dari 0,05 maka disimpulkan bahwa H0 diterima, atau apabila variabel distribusinya ini dikeluarkan maka hubungan antara promosi dan jumlah pelanggan ini adalah tidak signifikan pada taraf kepercayaan 95%. Maka dari hasil analisis korelasi parsial ini diketahui bahwa biaya distribusi ini tidak boleh diabaikan. Ya, tidak boleh diabaikan dalam hubungan antara biaya promosi dan jumlah pelanggan nih. Nah, biaya promosi yang meningkat ini akan semakin mengenalkan produk kepada publik dan dapat meningkatkan demand atau permintaan terhadap produk. Akan tetapi, apabila hal tersebut tidak didukung dengan perhatian serius terhadap biaya distribusi, maka upaya menaikkan biaya promosi akan sia-sia dalam upaya menambah jumlah pelanggan. Oke, sampai ini adalah materi kita untuk biaya korelasi parsial. Oke, korelasi parsial sampai dengan korelasi parsial. Jadi kita ada 3 materinya pada pengujian asosiatif ya. Pada pengujian asosiatif adalah materi terakhir. Materi terakhir korelasi hipotesis asosiatif atau korelasi data rasio, kemudian korelasi dengan data ordinal, dan yang terakhir adalah korelasi